Kita akan memulai kuliah yang disebut sebagai sistem rantai pasok atau dalam bahasa Inggris disebut juga sebagai supply chain management. Nah, dalam kuliah minggu pertama ini kita akan membahas mengenai introduksi atau pengantar dari sistem rantai pasok. Bagaimana perkuliahannya, kira-kira ini membahas apa saja, setup kuliahnya, dan lain sebagainya. Nah, dalam kuliah ini diharapkan Anda bisa melakukan pelajaran secara mandiri, jadi tidak hanya dosen yang memberikan materinya, tetapi Anda juga harus aktif membaca, aktif mengerjakan tugas, dan lain sebagainya. Karena ini kuliah untuk tingkat 3 atau bahkan untuk tingkat 4, jadi saya rasa sudah sewajarnya jika Anda terlibat dengan aktif. Nah, tujuan dari kuliah ini adalah bagaimana Anda bisa memahami konsep-konsep dasar ruang lingkup dan permasalahan sistem logistik dan sistem rantai pasok. Mengapa kuliah ini diberikan? Tentu ada sejarahnya. Kalau Anda lihat, paling tidak di Teknik Industri ITB, sekarang kalau kita lihat tracer study atau statistik setelah alumni itu lulus dan bekerja, maka Anda bisa lihat bahwa paling banyak bekerja di bidang sistem logistik dan rantai pasok. Contohnya, misalnya yang bekerja di bidang consumer goods, di mana dia misalnya bekerja di Unilever, bertindak sebagai perencana pengadaan bahan baku. Kemudian, di tempat yang sama ada juga yang bekerja di bidang perencana produksi. Kemudian ada yang bekerja di bidang perencana distribusi, dan seterusnya. Itu semua adalah bagian dari rantai pasok yang kita bahas dalam kuliah 1 semester ini. Atau kalau Anda lihat sekarang, tentu sebagian besar dari Anda sudah sering berbelanja secara online. Bagaimana barang itu diadakan? Kemudian, bagaimana barang itu kemudian Anda pesan sehingga sampai ke rumah Anda menggunakan jasa kurir dan lain sebagainya, itu juga merupakan bagian dari rantai pasok. Kemudian tentu Anda pernah mendengar yang disebut sebagai Badan Urusan Logistik. Itu pun juga bagian dari sistem logistik dan rantai pasok. Atau kalau misalnya kita berbicara Bank Indonesia, mungkin Anda berpikir tidak ada aspek logistik atau aspek rantai pasok yang diurusi oleh sebuah bank sentral seperti Bank Indonesia. Nah, tapi bayangkan, Bank Indonesia mengurusi semua wilayah Indonesia, dari Aceh sampai dengan Papua, di mana pabrik uang hanya ada 1. Nah, tentu saja bagaimana mengalirkan uang ke seluruh penjuru Indonesia dengan lancar dan tentu dengan biaya yang efisien, itu juga merupakan bagian dari rantai pasok. Jadi tujuan yang pertama, Anda mengerti apa itu konsep dasarnya. Ruang lingkupnya seperti apa? Nah, tentu ini masalah ruang lingkup menjadi sangat penting. Tidak semua hal yang ada namanya rantai pasok harus Anda pelajari. Ingat, yang kita pelajari hanya dari kerangka ke teknik industrian, selebihnya tidak. Kemudian, kalau ada sudah paham konsep dasarnya apa saja, berikutnya Anda bisa memahami metode-metodenya untuk mengelola rantai pasok. Nah, ini penting sekali yang membedakan kita dengan orang-orang yang tidak sekolah teknik industri. Seperti yang pernah saya bilang, teknik industri seperti ilmu teknik yang lainnya, pasti dia merancang sesuatu. Nah, apa yang dirancang oleh TI dalam hal ini adalah sistemnya. Karena kita membahas kuliah sistem logistik dan rantai pasok, maka secara khusus
Yang dibahas adalah sistem logistik dan rantai pasok. Bagaimana kita mampu mendesain? Bagaimana kemudian Anda bisa memunculkan desain yang baik? Ada ilmunya. Sehingga tujuan yang ketiga adalah bagaimana kemudian kalau Anda sudah tahu konsepnya apa, metodenya apa, sehingga Anda diberikan keterampilan dalam hal ini. Keterampilannya apa? Ada metode-metodenya. Dan ini sangat penting. Karena kita berada di teknik industri, pasti metodenya sedikit banyak akan menggunakan metode kuantitatif. Jadi kalau Anda berharap karena namanya manajemen rantai pasok atau supply chain management, kemudian ini isinya adalah sesuatu yang kualitatif, Anda salah besar. Bukan di situ letaknya TI. Justru karena ini rantai pasok, melibatkan berbagai hal, dan lain sebagainya, maka secara logika, model yang dipakai, model-model matematis yang dipakai akan menjadi lebih kompleks. Itulah makanya Anda diberikan kuliah pemodelan sistem. Anda diberikan kuliah penelitian operasional. Anda diberikan kuliah statistika industri. Anda diberikan kuliah simulasi industri atau simulasi sistem. Semuanya akan dipakai di dalam kuliah rantai pasok. Nah, di sini ini ada beberapa peraturan, tidak perlu saya jelaskan, silakan dibaca sendiri. Ini juga sama. Untuk masalah penilaian, pasti ada ujian semester dan juga ada tugas. Nah, karena kuliah ini saya bilang tadi adalah kuliah tingkat 4, maka keaktifan Anda dalam mengerjakan tugas menjadi sangat-sangat penting. Dan setiap tugas akan dipresentasikan dan saya akan memberikan feedback. Nah, ini adalah materinya. Yang pertama adalah pembukaan di minggu 1 ini. Jadi Anda menemukan motivasi dan lain sebagainya, kemudian bisa membaca material. Kemudian minggu kedua kita membahas konsep-konsep dari logistik dan juga rantai pasok. Minggu ketiga Anda membahas seperti apa jaringan logistik dan juga jaringan rantai pasok tersebut. Kemudian kalau Anda sudah diberikan kuliah sampai minggu 3, Anda tahu bagaimana bentuk jaringan secara konseptual, Anda mencari entah dengan literatur atau dengan observasi langsung, Anda mencari seperti apa jaringan logistik dan jaringan rantai pasok, dan itu akan menjadi tugas yang pertama. Kemudian, minggu kelima, kita belajar bagaimana mengelola pelanggan dan juga mengelola permintaan. Ini sangat penting. Ujung dari bisnis adalah pelanggan. Tidak ada pelanggan, maka bisnis Anda tidak akan berjalan. Contohnya dalam kondisi wabah. Mengapa ekonomi tidak tumbuh? Karena orang tidak mau membeli sesuatu. Tidak ada demand. Karena tidak ada demand, maka ekonomi tidak tumbuh. Maka dalam rantai pasok pun sama. Anda punya rantai pasoknya misalnya jaringan otomotif, tapi tidak ada yang mau beli. Ya percuma. Maka bagaimana kita bisa melakukan perencanaan permintaan? Kemudian, kalau sudah permintaan kita tahu berapa, selanjutnya Anda disebut melakukan logistik planning atau perencanaan logistik. Dimana kalau Anda belajar kuliah pengendalian dan perencanaan produksi dengan baik, maka konsepnya sangat mirip. Kurang lebih menggunakan yang disebut Material Requirements Planning atau MRP. Kemudian, Anda bisa belajar yang disebut sebagai perencanaan logistik, itu akan menjadi tugas yang kedua. Tugasnya semua dikerjakan secara berkelompok. Anda UTS, setelahnya kita membahas masalah persediaan, kemudian pergudangan, dan tugas yang ketiga adalah bagaimana kita membahas masalah persediaan dan pergudangan. Kemudian setelah itu Anda membahas masalah sistem transportasi, kemudian Anda membahas masalah operasi transportasi,
Dan tugas keempat terkait dengan transportasi. Dan 2 minggu terakhir Anda membahas masalah pengendalian sistem logistik, dan itu sangat terkait dengan sistem informasi logistik. Ini adalah referensinya, silakan dicari, dan Anda diwajibkan untuk secara aktif membacanya. Dan selanjutnya, di sini untuk kuliah minggu pertama dapat saya akhiri.